Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakan ceritanya sebagai sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada teman ayahku ketika mereka masih kecil. Dan mungkin bagi ayah ini adalah kenangan yang sangat mengerikan. Nama teman ayahku itu Lindo. Dia adalah seorang anak yang sangat berprestasi dan berbakat di kelasnya. Karena Lindo memenuhi standar siswa yang menonjol dan juga berprestasi, terutama dalam bidang olahraga. Hampir semua hal tentang olahraga dikuasainya. Dia selalu mendapatkan hasil maksimal. Setiap ada festival olahraga atau semacamnya, ia akan selalu mengikuti kompetisi itu. Dan ia akan selalu memenangkan hadiah pertama. Tampaknya ia tidak memiliki saingan dan akan selalu menjadi yang pertama menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menyaingi Lindo. Dia sangat kuat di lintasan seperti hewan buas. Semua orang di sekolah mengaguminya. Mereka melihatnya sebagai idola dan mereka semua ingin bermain dengannya. Sampai ketika hal-hal buruk terjadi padanya. Ia mengidap sebuah penyakit aneh. Dan penyakit itu tampaknya telah merenggut semuanya dari Lindo. Ia menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Dia tampak sangat pucat dan kurus kering. Dia memiliki ekspresi lelah di wajahnya. Tampaknya Lindo akan berhenti berolahraga untuk sementara waktu. Ayahku pergi mengunjunginya. Tampaknya semua orang khawatir tentang ia dan juga kondisinya. Semua orang berharap agar ia segera kembali ke sekolah. Ayahku tidak tahu jenis penyakit apa yang diderita Lindo. Tapi ia terus menatap ayahku seolah tidak mengenalinya. Ia memberikan tatapan kosong yang membuat ayahku sangat sedih. Kemudian ketika ayahku mendengar kabar bahwa ia telah keluar dari rumah sakit, ia kembali mengunjunginya. Karena mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka seperti saudara. Setelah pulang dari rumah sakit, Lindo tidak pernah berangkat ke sekolah ataupun keluar rumah. Ia seperti berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Ketika ayahku mengunjunginya hari itu, Lindo saat itu sedang makan. Tapi cara makannya sangat aneh. Ayahku panik melihat itu. Lindo memakan telur yang cangkangnya belum dikupas. Ia mengambil telur kemudian memasukkannya ke dalam mulut bersama cangkangnya. Ayahku benar-benar terkejut. Ia tidak melihat Lindo mengunyahnya. Tapi ia langsung memasukkannya kemudian menelannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata itu adalah telur mentah. Ibunya bilang semenjak keluar dari rumah sakit, ia tidak pernah mengunyah apapun kecuali menelannya bulat-bulat. Apalagi telur mentah. Keinginannya untuk memakan telur mentah semakin menjadi-jadi. Ayahku duduk di sampingnya. Tapi Lindo tidak peduli dan berkata apapun. Ia memakan 4 atau 5 telur sekaligus. Benar-benar mentah. Tidak ada yang berani bermain dengannya. Setelah Lindo terkena penyakit aneh yang membuat ibunya semakin sedih. Setelah berangsur-angsur Lindo semakin pulih. Ia juga tampak lebih segar. Kadang-kadang ia juga berjalan bersama ayahku di sekitar rumah. Tapi hal aneh lainnya mulai terjadi pada Lindo. Pemandangan yang disaksikan oleh ayahku dan menurut ayahku adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ketika cuaca di akhir musim semi dan di awal musim gugur, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa udara dingin dan daun-daun juga mulai berguguran, menciptakan pemandangan yang menawan. Tapi ada yang tidak beres di sini. Bukan daun-daun yang berguguran di pundak ayahku, tapi bercak-bercak kulit yang berguguran dari Lindo. Apa yang baru saja terjadi di depan matanya membuat ia sangat bingung. Karena Lindo terlihat sangat menakutkan dan sedikit menjijikan. Awalnya ayahku mengira itu adalah kertas yang tertiup angin. Tapi ternyata itu adalah potongan kulit yang terkelupas dari tubuh Lindo. Bukan hanya di leher bagian belakang, namun di seluruh tubuh Lindo terutama di bagian wajah. Bercak-bercak kulit manusia mulai bermunculan dan berjatuhan. Lindo bahkan tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan merobek kulit yang terkelupas di tubuhnya. Dia seperti sedang mengganti kulit. Setelah mengelupas kulitnya sendiri, ia akan memeganginya sembari memainkannya. Dan ini membuat ayahku ketakutan setengah mati. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kulitnya masih utuh setelah merobek lapisan kulit lainnya. Melihat itu ia tampak senang tanpa rasa takut. Orang-orang di desa mengatakan bahwa Lindo mungkin saja terkena penyakit kulit. Asalkan ia memakan daging ular pasti akan sembuh. Karena ini adalah obat tradisional yang sudah diketahui semua orang. Ibu Lindo meminta kepada seorang pemuda di lingkungannya. Biasanya ia sering menangkap ular untuk dijual kepada orang desa. Dan ibu Lindo membeli daging ular untuk dibawa pulang. Tapi anehnya saat melihat sepiring daging ular, Lindo dia membeku ketika melihat sepotong daging ular yang masih berasap di atas piring. Dia masih memakan telur mentah saat itu. Dan tiba-tiba saja ia langsung merubah raut wajahnya. Ia terlihat panik dan langsung menyingkirkan daging ular itu dengan tangannya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi dan juga perilakunya. Ia berteriak keras kemudian menghancurkan semua benda yang ada di depannya. Ia seperti orang gila yang liar. Karena belum puas akhirnya ia pergi ke rumah pemuda yang menangkap ular itu. Semua hinaan dan kutukan Lindo lontarkan. Ia terus mengeluarkan kata-kata kasar dan mengutuk pria itu hingga mati. Meskipun temperamen Lindo berubah, tapi ayahku masih sering bermain dengannya setiap ada waktu.
Dan kadang ia juga mengobrol dengan ayahku. Saat mereka berusia 15 atau 16 tahun, Lindo semakin dewasa dan mulai tumbuh bulu di tubuhnya. Tapi ia tidak menyukai bulu yang tumbuh. Saat mereka sedang mengobrol sembari duduk di atas jerami di depan rumah, ayahku melihat Lindo sedang memegangi tang. Ia berkata mencabut bulu kaki dengan tang itu sangat menggembirakan. Dan yang lebih mencengangkan, bukannya merasakan sakit, ia malah menikmatinya. Tapi saat Lindo sangat sadar, ia mengatakan sesuatu kepada ayahku. Ada seekor ular yang hidup di dalam diriku. Lindo mulai mengingat dan menceritakan hal-hal yang terjadi padanya. Ia berkata tempo hari ketika ia sedang berjalan sendirian, ia mendengar suara gemerisik di seberang jalan yang menarik perhatiannya. Ternyata suara itu berasal dari seekor ular hijau yang tergeletak di rumput dan meninggalkan tubuhnya di luar. Ular itu juga cukup besar. Lindo bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Di saat ia melihat ular itu, ia merasa senang dan tertarik atasnya. Pikiran gila mulai muncul di benaknya. Pikiran Lindo lebih tepatnya. Ini adalah pikiran yang kejam. Lindo dengan cepat mengangkat dan menginjak ular itu dengan kakinya hingga mati. Setelah itu Lindo berkata bahwa ia pulang ke rumah dan hal-hal aneh mulai terjadi padanya. Jadi malam itu dia tidak bisa tidur. Ia bermimpi tentang seekor ular. Mungkin karena ia membunuhnya sehingga ia bermimpi buruk. Ia melihat seekor ular yang besar atau ular raksasa lebih tepatnya. Ular itu yang telah memasuki tubuhnya. Warga Lindo juga menduga bahwa ia telah dirasuki oleh siluman ular. Sehingga mereka mengundang seorang pengusir setan untuk membantunya mengusir hantu ular tersebut. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Lindo meninggal sebelum ia berusia 40 tahun. Dan setiap ayahku pulang, ayahku akan pergi ke pemakaman untuk mengunjunginya. Ayahku pernah bertanya kepada teman sekelasnya tentang hal ini. Mungkin karena Lindo telah membunuh ular itu, jadi ia telah membalaskan dendam padanya. Karena ular pada dasarnya adalah hewan yang sakral, Lindo pasti sudah digigit ular dan ular itu memasuki jiwanya. Itu disebut pembalasan. Tapi Lindo tidak punya jalan keluar. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, agar kita selalu menghargai dan tidak berbuat macam-macam. Apalagi dengan hewan-hewan yang dianggap sakral. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita berbuat jahat kepada mereka, maka kita akan mendapatkan balasannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.